Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat belajar Quranku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senang sekali saya Cecep Hermawan bisa menyapa sahabat sekalian dalam program Tadarusan, baca Al-Qur'annya, fahami tajwidnya, hafalkan ayatnya. Alhamdulillah, kali ini kita sudah memasuki ayat 39 dan ayat 40 atau di blok terakhir surah An-Naba. Dipersilakan sahabat belajar Quranku untuk mempersiapkan materi ini dengan baik dan mudah-mudahan kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membacanya, memahami tajwidnya dan juga menghafalkannya. Seperti biasa akan dibacakan terlebih dahulu ayat 39 dan ayat 40. Silakan untuk disimak dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Baik, sahabat belajar Quranku. Bagaimana sudah disimak tilawahnya di ayat 39 dan juga ayat 40. Mari berikutnya kita akan fahami beberapa kaidah tajwid dengan melalui ataupun pendekatan menggunakan kode warna ataupun simbol warna pada setiap huruf yang dijadikan tulisannya dengan warna-warna yang mudah-mudahan bisa membantu kita untuk memahami kaidah membacanya. Di ayat ke-39 kita temukan tanda yang berwarna biru tua atau mendekati warna ungu ya. Jadi biru tua. Maka di sana adalah kaidah untuk qalqalah. Sekali lagi untuk qalqalah. Nanti ada beberapa jenis qalqalah akan dibahas di kaidah tajwid, di pembahasan tajwid. Yang pertama, secara umum ya, qalqalah ada dua, kubra dan sughra atau sughra dan kubra. Dan ada satu tambahan lagi yang dikenal dengan istilah qalqalah akbar. Nah, langsung saja di sini kita temukan huruf qaf yang diwaqafkan, kemudian huruf qaf itu bertasydid. Maka diistilahkan sebagai qalqalah akbar. Karena kalau sughra biasanya posisi sukun ada di tengah untuk huruf qalqalah, sedangkan kubra posisi huruf yang disukunkan itu ada di akhir tetapi tidak memiliki simbol tasydid. Nah, untuk yang akbar ini memiliki simbol tasydid. Maka membacanya harus ditahan, ada tekanan untuk menyempurnakan tasydid ataupun nabrah ya, ada nabrah tekanan. Contoh, dzalikal yaumul haqq. Haqq. Jadi tidak haqq. Maaf, tidak langsung memantul gitu karena ada tertahan dulu oleh tasydid. Kemudian simbol yang berwarna hijau pada huruf nun sakin atau nun sukun atau juga tanwin, maka simbol huruf yang berwarna hijau tersebut disebut dengan ikhfa, yaitu dengan menyamarkan bunyi nun ataupun tanwinnya. Beda halnya dengan simbol hijau atau warna hijau pada tanda panjang, yaitu untuk mad jaiz munfasil yang dibacanya 4-5 harokat. Maka silakan praktikkan dengan menyamarkan nunnya dan jangan lupa tahan 2 harokat. Faman syaa maaf. Ulangi lagi. Faman syaa'a ittakhadha. Saya dipotong faman syaa. Jadi tidak boleh langsung faman syaa. Tapi tahan dulu untuk menyempurnakan kaidah gunnah karena termasuk bagian dari cabang gunnah atau dialirkan suara melalui rongga hidung kita. Kemudian ada simbol
di ayat yang ke-40 untuk mengenali warna hijau terlebih dahulu ya sebelum dilanjutkan ke warna yang lain. Contoh misalkan inna. Nah, di sana ini simbol panjang. Tadi sudah sampaikan untuk kaidah panjang mad jaiz munfasil atau tanda panjang yang dibaca 4 sampai 5 harokat. Untuk bacaan dari qiraah Imam Asim, riwayatnya Imam Hafiz dan thariqahnya Syatibiyah. Adapun yang membolehkan 2 harokat itu untuk thayyibah. Itu dalam ilmu qiraah ya dipelajarinya. Nah, supaya tidak bingung bacakan saja 4 sampai 5 harokat untuk tanda panjang yang berwarna hijau ataupun berwarna biru. Kemudian nun sukun bertemu dza juga sama, ikhfakan adza. Kemudian tanwin bertemu qaf, adzaban qa. Nah, tadi selain samar, ikhfa juga ada 2 bacaan yang dibaca tebal dan dibaca tipis. Insyaallah nanti ke depan dipelajari kembali. Nah, apa syaratnya tebal? Ketika bertemu dengan huruf-huruf tebal, yaitu huruf yang memiliki sifat isti'la. Maka tidak hanya dibaca samar, tapi tebalkan samarnya. Azaban, tidak azaban, tapi bau qariba, gitu ya. Kemudian sama yang zuru juga, yang zuru bertemu dengan huruf tebal, maka tebalkan juga samarnya. Yang zuru, tidak yang, tapi yang berbeda. Sedangkan huruf ta ini termasuk huruf tipis. Kuntu, tidak kuntu, hati-hati, kuntu bacanya tipis. Baik, bagaimana? Sudah memahami kaidah untuk huruf yang bertanda hijau. Kemudian yang berikutnya ada tanda biru muda. Nah, ini untuk tanda panjang. Panjangkan tadi sama berapa harokat? 4 sampai 5 harokat. Sya'a, tidak sya'a, tapi sya'a. Mudah-mudahan bisa dipraktikkan. Kemudian satu lagi ada tanda yang berwarna merah muda atau merah terang. Ini untuk kaidah gunnah, baik yang asli ataupun yang aridoh. Yang aridoh itu adalah yang dipengaruhi oleh huruf yang sebelumnya, apakah nun sukun, tanwin atau mim sukun. Ini asli inna, jangan sampai tergesa-gesa inna, tapi inna gitu. Dan sama qariban yauma. Maaf. Qariban yauma. Jadi selain dileburkan bai, tapi juga ditahan 2 harokat. Baik, demikian untuk pembahasan tajwid. Ini cukup panjang karena ada beberapa warna. Biasanya hanya 2 saja. Ini ada warna ungu atau biru tua, kemudian ada biru muda, ada warna hijau, kemudian ada juga warna merah muda. Mudah-mudahan bisa dipraktikkan dengan baik. Berikutnya, sahabat belajar Quranku, kita lanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu menghafalkan ayat tersebut. Silakan disimak terlebih dahulu. Kita akan potong di ayat ke-39 dengan 2 bacaan, namun ini kita bacakan dalam satu hafalan ya, karena cukup pendek. Ayat ke-39 maksudnya waqaf atau potongan pertama. Silakan simak. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Baik, bagaimana bisa? Mudah-mudahan ya, di haknya jangan langsung dzalikal yaumul haqq, tapi haqq. Itu ya. Kemudian catatan yang kedua tadi belum sampaikan, jangan ke haqq, tapi haqq. Pada dasarnya qalqalah itu ke fathah ya, pantulannya haqq, alq. Nah, ada 2 huruf qalqalah yang dibaca tebal, yaitu qaf dan huruf to. Yang lainnya masih ingat baju di toko ya. Baik, silakan bacakan. Tadi sudah dibacakan 3 kali pengulangan. Mudah-mudahan ayat ke-39 ini benar-benar dikuasai dengan baik, dan apabila sudah dikuasai dengan baik, bisa melanjutkan ke kalimat ataupun ayat berikutnya. Baik, kita lanjutkan ke ayat 40. Tadi dicontohkan di
berhenti di kata yanzur, itu untuk menggabungkan antara waqaf lam alif dengan kalimat setelahnya. Silakan kita baca 3 kali. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzur. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzur. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzur. Baik, bisa? Jadi berhentinya di yauma yanzur itu untuk menggabungkan ya dengan waqaf lam alif tadi. Jadi tidak berhenti di qariban tapi lanjutkan ke yauma yanzur. Baik, apabila 3 pengulangan dirasa kurang, silakan sahabat belajar Quranku bisa menambahnya sampai benar-benar hafal ataupun terkuasai dengan baik. Ketika sudah, kita lanjutkan di potongan yang kedua. Tadi dicontohkan sampai kafir. Ya, hati-hati roknya dibaca tipis. Kita contohkan, baca 3 kali. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafir. Tidak kafir, tapi kafir. Tipis ya. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafir. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafir. Baik, bagaimana bisa? Di potongan kalimat kedua, apabila sudah bisa, maka silakan gabungkan potongan kalimat pertama dengan kalimat kedua pada ayat ke-40. Silakan simak. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzur. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafir. Baik, silakan pengulangannya. Disesuaikan dengan kemampuan masing-masing sampai benar-benar terkuasai dengan baik. Dan kalimat terakhir kita awali dari kalimat wa yaqulul kafir. Silakan simak 3 kali pengulangan. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Baik, cukup? 3 kali pengulangan. Apabila masih kurang, seperti biasa ya, jangan bosan-bosan, bersabar untuk mengulang kalimat ataupun ayat yang sedang kita hafalkan. Apabila sudah, kita gabungkan ayat 40 ya, 40 dulu sebelum digabungkan dengan ayat 39. Kalimat pertama, potongan kalimat pertama, kemudian kedua dan ketiga. Silakan untuk disimak. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzur. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafir. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Baik, bisa? Ayat 40 silakan sampai benar-benar terkuasai dengan baik. Dan ketika sudah, kita akan gabungkan dengan ayat 39. Silakan disimak kembali. Dzalikal yaumul haqq. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا.
Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Alhamdulillah, tadi sahabat belajar Quranku, kita sudah menamatkan ayat yang ke-40. Bagi sahabat belajar Quranku yang telah diberikan kesempatan untuk bisa menghafalkannya dari ayat 1 sampai ayat 40, jangan dulu langsung menghafalkan di surah yang berikutnya. Artinya, bacakan berulang-ulang untuk memurojaah sampai benar-benar yakin dan sampai benar-benar mutqin bacaannya. Ataupun tahapan yang berikutnya adalah sahabat belajar Quranku bisa menyetorkan hafalannya kepada guru kita semua ataupun pada teman kita misalkan yang bacaan Qurannya lebih baik dari kita supaya bisa disimak ataupun didengarkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita semua untuk bisa membacakan Al-Quran dengan baik, memahami tajwidnya dan juga bisa mempraktikkan kaidah tajwidnya serta bisa menghafalkan surah An-Naba yang telah tadi kita tamatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua dari ikhtiar untuk membacakan, memahami tajwid dan juga menghafalkannya. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Billahi fi sabilil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.